Kalau boleh jujur, kekalahan PSG atas Bayern Munchen di babak 16 besar Liga Champions Eropa bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Namun, kekalahan itu bagi PSG tetaplah naas. PSG adalah satu-satunya wakil Prancis yang lolos ke babak gugur. Akan tetapi, Les Parisiens tak bisa berbicara banyak. Baru juga di 16 besar, PSG harus menghadapi calon kuat juara seperti Bayern Munchen. Tamat itu PSG. Dengan gugurnya Paris Saint-Germain, dipastikan musim ini yang menjadi juara Liga Champions bukanlah tim dari Prancis. Kekalahan ini sekaligus menambah daftar panjang klub Prancis yang gagal di Liga Champions. Sebab sepanjang sejarahnya tim-tim dari Prancis sulit juara Liga Champions. Pertanyaannya, mengapa? Harap dipahami terlebih dahulu, klub-klub Prancis memang sulit menjadi juara Liga Champions. Tapi tidak lantas diartikan bahwa tidak ada klub Prancis yang pernah juara Liga Champions. Ada kok, tapi bukan Paris Saint-Germain. Justru klub seperti Olympique de Marseille satu-satunya tim Prancis yang pernah mengangkat si kuping besar. Klub berjuluk Le Poseo sukses menggondol trofi Liga Champions Eropa tahun 1993. Pada Mei 1993, Marseille bisa meraih trofi Liga Champions dengan mengalahkan AC Milan di partai final. Selain menjadi kesebelasan pertama dari Prancis yang bisa meraih si kuping besar, pada saat itu Marseille berstatus sebagai juara pertama Liga Champions saat kompetisi itu sudah bernama Liga Champions Eropa. Gelar juara itu diselimuti kasus suap yang melibatkan Presiden Marseille saat itu, Bernard Tapie. Seminggu sebelum menghadapi Milan, Marseille sudah memastikan gelar Ligue 1 musim 1992-93 lewat kemenangan 1-0 atas Valenciennes. Tapi terbukti melakukan suap kepada para pemain Valenciennes. Suap itu demi kepastian juara Ligue 1 dan kepastian tidak ada pemain Marseille yang cedera. Marseille pun dihukum ke Divisi 2. De Posseong harus turun kasta setelah juara Liga Champions. Namun Marseille saat itu memang layak ke final. Sama seperti AC Milan di babak pertama saja mengalahkan tim dari Irlandia Utara, Glentoran 8-0. Sedangkan Milan menghabisi tim Slovenia, Olimpia Ljubljana 7-0. Konsep UCL musim itu yang lolos akan masuk ke putaran kedua, jika lolos lagi masuk ke babak grup. Di fase grup, Milan dan Marseille berada di puncak dan berhak ke final. Pertandingan final di Munchen sangat menarik. Marseille yang masih diperkuat Didier Deschamps, Marcel Desailly, sampai Fabien Barthez mengalahkan Milan dengan skor dramatis 1-0 berkat gol Basile Boli yang sebenarnya sebelum nyetak gol ingin diganti. Padahal saat itu Rossoneri tim kuat Eropa dengan Fabio Capello sebagai pelatih dan nama-nama beken seperti Sebastian Rossi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Franco Baresi, Frank Rijkaard, Marco van Basten sampai Alessandro Costa Curta. Setelah Marseille, tim-tim Prancis letoi semua. Bahkan klub yang pernah mendominasi Ligue 1 selama beberapa tahun, Lyon, tak bisa ke final. Selain Marseille, sebetulnya ada tim Prancis lain yang pernah melangkah ke final, adalah AS Monaco. Yaps, benar, tim yang sebenarnya nggak Prancis-Prancis amat itu lolos ke final Liga Champions musim 2003-2004. Sayangnya klub berjuluk Le Rouge Blanc kandas di tangan klubnya Jose Mourinho, Porto. Tak tanggung-tanggung kalahnya 3-0. Padahal AS Monaco kala itu terbilang tim kuat di Prancis. Mereka bermaterikan pemain ikonik Fernando Morientes. Lagi pula AS Monaco ketika itu dilatih Didier Deschamps, pelatih yang membawa Prancis juara Piala Dunia 1998 dan Marseille juara Liga Champions saat menjadi pemain. Setelah AS Monaco ada PSG. Setelah itu tidak pernah ada lagi yang sampai ke final. Ironisnya lagi, dari kelima liga top Eropa hanya Liga Prancis yang tidak pernah menciptakan All France Final di Liga Champions. Silahkan dicatat sendiri, Liga Inggris sering mengirim dua wakilnya di final. Misalnya pada 2019 saat dua klub berlogo unggas, Liverpool dan Tottenham Hotspur, bertemu.
Serie A juga pernah mengirim AC Milan dan Juventus ke final 2003. Bundesliga yang katanya Liga Bayern itu saja pernah mengirim 2 tim terbaiknya, Bayern Munchen dan Dortmund di final 2013. Spanyol tentu saja pernah. Derby Madrid tersaji di final Liga Champions 2014 dan 2016. Meskipun Prancis menunjukkan bahwa sepak bola populer di sana, tapi itu sebenarnya tidak begitu populer. Ligue 1 sendiri bahkan mulai ada tahun 1932. Jauh lebih tertinggal dari liga di Spanyol, Italia, dan Inggris. Namun dari kelima liga top Eropa, Bundesliga lah yang paling muda. Liga di Jerman itu berdiri pada 1963. Namun kebudayaan sepak bola di Jerman terbangun lebih awal daripada Prancis. Walaupun sepak bola amatir mereka baru dimulai tahun 1874. Sementara Prancis mulai sepak bola amatir tahun 1872. Namun sepak bola termasuk terlambat berkembang di Prancis. Mereka saja mengenal sepak bola dari para pelaut dari Inggris yang bermain klub di Le Havre. Olahraga lain seperti rugby jauh lebih cepat berkembang di Prancis daripada sepak bola. Jika melihat sejauh mana wakil Prancis di Liga Champions, kita akan melihat bagaimana liganya. Dalam hal ini, Ligue 1. Diakui atau tidak, Ligue 1 tidak sepopuler 4 liga top Eropa lainnya. Ligue 1 menjadi populer karena di sana ada Paris Saint-Germain. Selebihnya, Ligue 1 kalah telak dengan liga-liga lainnya. Mantan Chief Operating Officer Olympique Marseille, Laurent Collet, mengatakan Liga Prancis tertinggal di belakang liga top lainnya seperti Liga Inggris. Liga Prancis tidak punya hak siar yang kuat meski sudah bekerja sama dengan perusahaan hak siar seperti CBC. Lantaran tidak sepopuler liga-liga lainnya, pendapatan Ligue 1 juga kecil. Dari 5 liga top Eropa, Ligue 1 memiliki pendapatan terkecil sejak 2011-2012 hingga 2020-2021 dengan perkiraan sampai 2022-2023. Pada musim ini, mengutip Statista, diperkirakan pendapatan Liga Prancis hanya berkisar 1,8 miliar euro. Sementara Liga Italia 2,4 miliar euro. Liga Spanyol 3,7 miliar euro, Liga Jerman 3,6 miliar euro, dan Liga Inggris paling banyak dengan 7,1 miliar euro. Klub-klub di Prancis juga kekurangan investor. Praktis hanya PSG yang kedatangan investor besar. Tim-tim Prancis juga mesti bergulat untuk mencapai keseimbangan finansial. Sebuah studi yang disampaikan Laurent Collet menyebut dalam 4 musim terakhir, 19 dari 20 klub Liga Prancis kehilangan uang tiap tahunnya terlepas dari transfer pemain. Jika kita memasukkan transfer pemain, 17 dari 20 klub Liga Prancis untung. Selain faktor finansial, keberadaan talenta hebat di sebuah liga menjadi faktor lain agar bisa bertarung merebut trofi Liga Champions. Sementara klub-klub di Liga Prancis tak banyak yang memiliki talenta hebat. Betul bahwa beberapa tim Prancis menghasilkan talenta luar biasa seperti Rennes, Lille, dan Montpellier. Namun mereka seringkali menjual para pemain hebatnya. Penjualan itu terkadang tidak diimbangi dengan pembelian pemain dan munculnya pemain tokcer. Hanya PSG, klub yang tidak pernah kehabisan talenta hebat. Sebab itu pula lah kini PSG menjadi penguasa Liga Prancis. Ia menjadi satu-satunya tim terkuat dan bisa diandalkan untuk meraih trofi di Liga Champions. Sayangnya karena minim bakat dan tim kuat, persaingan di Liga Prancis terasa hambar. Iklim persaingan yang hambar itu sulit untuk menempa tim seperti PSG jadi petarung di Liga Champions. Hasilnya, tim Prancis pun sulit menjadi juara Liga Champions. Hal itu berkebalikan dengan tim nasionalnya, di mana timnas Prancis sudah 2 kali meraih trofi Piala Dunia dan 2 kali meraih Euro.